Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2025. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI menyelenggarakan kegiatan Public Expose Live 2025 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-48 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 8 sampai dengan 12 September 2025 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live juga merupakan salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan literasi dan transparansi di pasar modal Indonesia. Melalui kegiatan ini, para investor maupun calon investor berkesempatan untuk mengenal lebih dekat profil dan rencana bisnis 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja serta aksi korporasi mereka. Pemaparan ini diharapkan dapat membangun dan memperkuat kepercayaan investor, serta menjadi dasar yang solid dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan bijaksana. Dengan tersedianya informasi yang akurat dan terkini, kami berharap partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal akan terus meningkat. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada likuiditas pasar serta pertumbuhan ekonomi menuju ekonomi mandiri, berdaulat, dan maju bersama. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2025. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi Bapak Ibu investor, calon investor, dan perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan saya Prasetyo Wibowo dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara kali ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Medela Potensia Tbk atau dikenal dengan kode perdagangan MDLA. Bapak dan Ibu, PT Medela Potensia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 15 April 2025. PT Medela Potensia Tbk bergerak di bidang usaha perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran atas produk farmasi, produk kesehatan dan alat kesehatan, manufaktur alat kesehatan, serta penyelenggaraan portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial melalui perusahaan anak, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor kesehatan. Dan untuk itu kita akan simak terlebih dahulu ke video company profile dari perseroan. For more than 4 decades, we grow the health resilience in Indonesia. The people and the principles, the cures and the devices, the medicines and the machines. These are what keep us up every day, spanning miles away, delivering excellence. Medela Potensia and its subsidiaries has deep domain expertise, providing end-to-end solutions to our business partners and principals. Anugrah Argon Medica, distributor of pharmaceuticals, medical devices, and health products for both regular and universal healthcare coverage market in Indonesia. Dynamic Argon Company Limited, distributor of pharmaceuticals and health products in Cambodia. Jembatan Dua, marketing and sales of medical devices. Decametric Medica, manufacturer of medical devices.
Kasa Inti Tuju Askara, digital platform to aggregate demand on prescription drugs at marketplace. We are committed to providing complete product range and wider distribution coverage. All products are distributed from the National Distribution Centre to all of our branches across Indonesia. Our facilities are supported with adequate capacity and equipment, a proven quality system, are certified with ISO, GSDP, GMP, and many more. Medela Potentia, delivering a better healthcare. Baik, Bapak dan Ibu, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari Perseroan, dan langsung saja kita sapa, ada Bapak Haris Lesmana. Beliau adalah Investor Relations Director dari PT Medela Potentia Tbk. Halo Pak Haris, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Pras. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak, puji Tuhan. Gimana kabarnya Baik, Pak? Kabar baik juga Pak Haris, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui feature Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan kepada Bapak Haris, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Pras. Selamat sore Bapak Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan melakukan Public Expose sore ini. Jadi pada kesempatan sore ini kami izin untuk memaparkan kembali terkait PT Medela Potentia Tbk dan juga update kinerja Perseroan sampai dengan semester 1 tahun 2025 ini, dan juga kami akan sedikit membahas mengenai rencana strategis untuk memasuki tahun 2026. Next. Ya, slide pertama untuk merefresh kembali, saya akan membahas mengenai struktur Perseroan. Jadi Medela Potentia adalah perusahaan induk yang terdiri dari 5 entitas anak. Bisnis kami berfokus pada distribusi, alat kesehatan, dan juga layanan digital kesehatan. Entitas anak pertama adalah Anugerah Argon Medica atau AAM. AAM merupakan salah satu perusahaan distribusi produk kesehatan terbesar di Indonesia, yang mencakup produk obat resep, produk kesehatan, dan juga alat kesehatan. Saat ini AAM memiliki fasilitas 2 gudang pusat yang berlokasi di Cikarang, disupport dengan 35 titik gudang cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, menjangkau lebih dari 100.000 customer retail, dan juga mendistribusikan lebih dari 9.000 SKU produk dari lebih dari 70 prinsipal. Kedua, kami memiliki Dynamic Argon Cambodia atau kita sebut DAC, sebuah perusahaan distribusi sama seperti AAM tetapi beroperasi di Kamboja. Fokusnya juga sama untuk produk obat resep, produk kesehatan, dan juga alat kesehatan. Perusahaan ketiga adalah Jembatan 2 yang bergerak di bidang pemasaran dan penjualan alat kesehatan. Saat ini Jembatan 2 memiliki 3 model bisnis. Pertama adalah model distribusi, model agency, dan juga yang ketiga adalah kami memiliki on brand. Perusahaan keempat adalah Decametric Medica, perusahaan manufaktur alat kesehatan yang mulai beroperasi sejak akhir tahun 2023, yang saat ini memproduksi sekitar 6 merek yang terdiri dari 13 SKU produk, dan saat ini berfokus pada segmen wound care. Terakhir, nomor 5 adalah PT Kita, perusahaan yang menyediakan jasa digital untuk menyediakan platform B2C dan juga berkolaborasi dengan marketplace besar di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Next. Ya, berikut adalah milestone dari Medela Potentia yang telah memiliki pengalaman lebih dari 44 tahun di pasar. Dimulai dari tahun 1980 dengan awalnya berdiri Anugerah Argon Medica, dan juga dilanjutkan mengakuisisi Jembatan 2 di tahun 1981. Saat itu, pada saat mulai berdiri, hanya ada satu prinsipal yang kami distribusikan. Berkembangnya waktu dan berkembangnya kapabilitas untuk melakukan distribusi ke seluruh Indonesia,
Perseroan melihat peluang untuk juga memaksimalkan kapasitas dan kapabilitas yang sudah dibangun untuk terus menambah muatan produk. Dan sejak tahun 1996, Perseroan melakukan repositioning dengan membuka kerjasama dengan perusahaan lain, termasuk beberapa perusahaan global ternama di dunia. Sejak periode ini, banyak prinsipal-prinsipal global maupun nasional mulai bergabung untuk mendistribusikan produknya di AAM. Untuk terus mendukung perkembangan bisnis dan memperkuat sistem yang ada di tahun 2000-an, Perseroan mengambil beberapa langkah strategis penting. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem ERP dan juga memperkenalkan platform analisa bisnis serta melakukan ekspansi ke produk segmen consumer health, dan juga sejak tahun 2009 kami mulai mengoperasikan gudang pusat, yaitu National Distribution Center yang berlokasi di Cikarang. Beberapa milestone penting lainnya di rentang tahun 2010 sampai dengan 2020, Perseroan mereposisi Jembatan 2 menjadi perusahaan yang fokus di sales dan marketing untuk alat kesehatan, serta meluncurkan on brand alat kesehatan dengan merek Stardek, dan juga di rentang waktu yang sama Dynamic Argon Cambodia sebagai ekspansi pertama Perseroan di luar Indonesia berdiri. Portofolio prinsipal yang ada di Perseroan juga terus berkembang, saat itu menjadi lebih dari 50 prinsipal yang bergabung dalam portofolio kami. Sejak tahun 2020 sampai saat ini, beberapa milestone penting diantaranya adalah berdirinya Dekametric sebagai manufacturer alat kesehatan, berdirinya PT Kita sebagai penyedia platform digital online, dan juga tahun 2023 AM melakukan ekspansi dan memperkuat portofolionya dengan melakukan ekspansi ke segmen beauty cosmetic dan juga baby product, yang saat ini total prinsipal dalam portofolio kami ada lebih dari 70 prinsipal. Next. Ya, ini sedikit menyinggung terkait dengan kapabilitas coverage sebagai perusahaan dengan bisnis utama yang bergerak di bidang distribusi produk obat dan juga produk kesehatan, termasuk juga alat kesehatan. Perseroan telah membangun jaringan yang mengcover network seluruh wilayah Indonesia. Saat ini Perseroan melalui AAM memiliki 2 gudang pusat dengan kapasitas yang sangat mumpuni, disupport oleh 35 gudang retail dan juga 38 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk Kamboja, saat ini Perseroan beroperasi dengan 1 gudang pusat dan juga disupport dengan 3 gudang retail, termasuk juga kantor cabang. Perseroan juga telah menjalin dan terus memperluas jaringan ke titik channel retail yang terkait dengan produk yang dibawakan oleh PT Medela Potensia Tbk, seperti apotik yang telah di-cover lebih dari 23.000 atau hampir 80% dari populasi apotik yang ada. Untuk rumah sakit lebih dari 3.000 atau lebih dari 97% dari populasi. Selain itu kami juga meng-cover 3.500 klinik dan juga channel-channel lainnya yang terkait dengan produk dan juga alat-alat kesehatan yang kami bawakan. Next. Ya, berikut adalah ringkasan perkembangan dan kinerja Medela Potensia. Jadi pada semester pertama tahun 2025 ini, kami berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan dengan memanfaatkan momentum yang ada dan terus membangun fundamental yang kuat. Pada semester pertama, total pendapatan penjualan Perseroan adalah 7,4 triliun dan tumbuh sebesar 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara kami juga telah berhasil mencapai laba bersih 200 miliar dengan pertumbuhan double digit sebesar 15,8%. Pada semester pertama tahun ini kami juga berhasil mendapatkan prinsipal baru sebagai mitra, baik dalam distribusi offline maupun prinsipal tambahan untuk berkolaborasi di platform digital. Manufacturers alat kesehatan kami juga tumbuh dalam hal penjualan maupun jangkauan sebaran customer dan juga output produksi yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini disumbangkan oleh on brand milik Perseroan sendiri maupun juga untuk produksi mitra pihak ketiga. Bisnis digital kami juga berkembang baik di B2C maupun B2B. B2C melalui Go Apotik, di mana konsumen dan pasien dapat melakukan pembelian produk melalui platform online dan juga melalui marketplace. Untuk B2B melalui platform GPOS sebagai platform terpadu yang kami sediakan untuk customer retailer maupun rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan medis dari retailer. Selama semester pertama tahun 2025, kami juga terus menunjukkan komitmen terhadap ESG dengan menerapkan aktivitas dan inisiatif yang berdampak positif dan berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dari pihak eksternal terkait implementasi ESG terbaik. Next.
Ya, berikut adalah ringkasan keuangan kami selama semester pertama eh, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Secara penjualan bersih seperti yang telah disebutkan sebelumnya mencapai 7,4 triliun, tumbuh sebesar 3,7%. Untuk gross margin 713 miliar atau tumbuh sebesar 7,1% dengan persentase margin yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu di 9,6%, yang dimana didorong oleh perbaikan dari portofolio produk yang dijual. EBITDA mencapai 292 miliar, tumbuh sebesar 4%, dengan persentase yang stabil dibandingkan dengan tahun lalu di angka 3,9%. Dan laba bersih secara total 200 miliar, tumbuh sebesar 15,8%, dengan persentase yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu di angka 2,7% terhadap penjualan bersih. Pertumbuhan laba bersih ini disumbangkan oleh perbaikan dari portofolio produk sehingga terjadi peningkatan dari sisi gross margin, dan juga kami berhasil mengelola tingkat pengeluaran atau expense dengan mempertahankan pos-pos pendapatan yang pos-pos pengeluaran yang ada, dan juga kami berhasil mempertahankan kinerja penjualan top line dengan baik. Next. Ya, berikutnya update terkait dengan cash balance. Kami berhasil mempertahankan saldo kas yang sehat dengan posisi awal di awal tahun 2025 ini sebesar 335 miliar, dan di akhir semester pertama sebesar 881 miliar. Hal ini disumbangkan oleh arus kas operasional yang positif sebesar 161 miliar, kontribusi dari EBITDA sebesar 292 miliar, dan juga dikurangi modal kerja sebesar 55 miliar, pembayaran pajak dan pos operasional lainnya sebesar 75 miliar. Arus kas investasi minus 113 miliar disumbangkan dari belanja modal sebesar 108 miliar, terutama untuk aktivitas akuisisi gudang pusat dan dimulainya pembangunan salah satu gudang besar kami di Kota Medan. Dan juga untuk pembiayaan positif 497 miliar disumbangkan tentunya dari dana IPO sejak pertengahan bulan April sebesar 658 miliar. Dan pada semester pertama kami melakukan pelunasan pinjaman bank sebesar 122 miliar. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan informasi terbaru mengenai penggunaan dana IPO. Dari total 635 miliar net yang diterima pada pertengahan April 2025, kami telah mengeksekusi total 313 miliar. Kontribusinya memang banyak untuk entitas anak AM dan DMM dengan saldo tersisa 323 miliar yang akan digunakan di periode mendatang. Next. Ya, berikut ini adalah perkembangan proyek atau inisiatif distribusi kami selama semester 1 tahun 2025. Pertama, terkait dengan akuisisi gudang pusat yang berlokasi di Cikarang yang dieksekusi pada bulan Mei tahun 2025. Jadi sebelum gudang ini diakuisisi, perseroan sebenarnya sudah menggunakan fasilitas yang sama dengan sistem menyewa gudang pusat tersebut. Fasilitas ini sebenarnya merupakan salah satu aset dan juga infrastruktur yang paling penting dalam bisnis proses distribusi kami. Secara luas lahan sekitar 10.000 meter persegi, dan saat ini gudang memiliki semua jenis fasilitas penyimpanan, termasuk penyimpanan produk suhu dingin untuk menyimpan produk pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kedua, selama semester 1 kami juga melakukan finalisasi terkait dengan plan pembangunan fasilitas gudang baru di Medan. Setelah akuisisi dilakukan di tahun 2023, kami juga telah menyelesaikan finalisasi konsep infrastruktur dan siap untuk melakukan peletakan batu pertama serta pembangunan yang dilakukan sejak bulan Agustus 2025 ini. Pembangunan diperkirakan akan selesai pada kuartal 4 tahun depan di tahun 2026. Luas gudang Medan ini secara total lebih dari 9.000 meter persegi dan akan juga memiliki semua jenis fasilitas penyimpanan suhu, termasuk penyimpanan produk suhu dingin. Gudang ini akan menjadi salah satu fasilitas gudang cabang terbesar yang perseroan miliki, yang tentunya ditujukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis di area Sumatera dan sekitarnya untuk tahun-tahun mendatang. Ketiga adalah inisiatif internal terkait dengan optimalisasi rantai pasokan atau supply chain. Dengan fokus pada penguatan proses forecast dalam bisnis distribusi kami. Jadi seiring dengan semakin berkembangnya bisnis, proses juga semakin kompleks. Jadi saat ini kami harus membuat sales forecast
untuk seluruh 35 gudang cabang yang ada, untuk lebih dari 70 prinsipal dengan lebih dari 9.000 SKU produk. Dan juga untuk beragam pola channel penjualan yang berbeda-beda seperti apotek, rumah sakit, klinik, modern channel, dan lainnya. Jadi idenya adalah bagaimana Perseroan bisa memanfaatkan sumber daya big data yang dimiliki dan support dengan dukungan AI untuk menghasilkan data forecast yang lebih akurat. Dikombinasikan tentunya dengan informasi pasar dari ratusan tim lapangan yang dimiliki oleh Perseroan dan berkolaborasi dengan tim dari mitra prinsipal. Untuk hal ini kami menggandeng vendor global termuka Anaplan untuk membantu membangun sistem ini. Jadi secara hasil sebenarnya sudah dapat dilihat pada semester pertama tahun ini, di mana tingkat akurasi forecast sudah mulai meningkat dan juga tingkat out of stock produk juga menurun secara signifikan hingga di bawah 1%. Hasil ini juga mencerminkan bagaimana manajemen inventaris bisa berjalan dengan baik dan semakin baik, dan juga peningkatan tentunya terkait dengan tingkat layanan kepada pelanggan. Keempat, update terkait portofolio. Jadi selama semester pertama tahun 2025 ini ada 3 prinsipal baru yang bergabung ke dalam portofolio Perseroan. Ya, ada satu di segmen consumer health dengan nama prinsipal J99 dari segmen beauty cosmetic, dan ada 2 prinsipal yang berasal dari segmen alat kesehatan. Yang pertama adalah Applied Medical, perusahaan multinasional yang bergerak di segmen produk bedah minimal invasif, dan yang kedua adalah IOC dengan segmen produk adalah implan ortopedi. Untuk semester 2 tahun ini memasuki semester 2 dan juga menutup tahun, kami telah menetapkan fokus rencana action plan. Pertama, dimulainya peletakan batu dan pembangunan untuk gudang cabang Medan yang sudah dilakukan di awal bulan Agustus ini. Yang kedua, kami juga akan mulai menjajaki tambahan tanah atau area untuk melakukan ekspansi atau mengganti fasilitas NDC kedua yang saat ini masih melakukan sewa, yang masih kami sewa. Jadi plannya adalah kami akan mencari tanah dan membangun gudang baru untuk NDC 2 yang kami rencanakan akan dibangun dengan menggunakan fasilitas robotik yang lebih canggih. Yang ketiga, tentunya kami berencana juga untuk memperluas fasilitas kapasitas pergudangan, terutama kami fokus untuk rantai distribusi produk suhu dingin. Dan juga keempat, kami akan terus menjajaki prospek untuk menambah prinsipal-prinsipal baru ke dalam portofolio Perseroan. Selanjutnya terkait dengan update bisnis alat kesehatan. Jadi Perseroan telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di segmen alat kesehatan, di mana saat ini Perseroan memiliki 3 model bisnis, yaitu yang pertama adalah model distribusi, di mana di model ini Perseroan lebih fokus kepada aktivitas distribusi untuk memfulfill demand dari pasar, dan kegiatannya lebih fokus kepada order taking, warehousing, penyiapan dan pengiriman produk sampai dengan penagihan. Model kedua adalah agency. Bedanya dengan model pertama, di model ini tidak hanya distribusi, Perseroan juga menyediakan end-to-end service mulai dari registrasi produk, importasi, distribusi, termasuk sales dan marketing untuk area demand generation untuk menciptakan demand di pasar. Mengapa bisa muncul 2 model seperti ini? Karena tidak semua prinsipal yang datang ke Indonesia sebenarnya mau melakukan semua aktivitas end-to-end di luar distribusi. Dan ada beberapa model strategi prinsipal yang memilih untuk menggunakan partner untuk melakukan aktivitas end-to-end-nya, sehingga peluang model agensi ini muncul di pasar. Dan kami melalui Jembatan 2 menangkap peluang ini dengan menciptakan 2 jenis bisnis model yang ada. Model ketiga adalah on product. Jadi sejak tahun 2010 Perseroan telah meluncurkan on product dengan brand Stardeck dengan fokus di segmen consumable. Sejak akhir tahun 2023 Perseroan juga resmi mendirikan fasilitas manufacturing alat kesehatan dengan nama Decametric Medica. Decametric Medica ini dibangun untuk memperkuat, salah satunya adalah untuk memperkuat on product Stardeck, dan juga sebagai pabrik alat kesehatan dalam negeri untuk menjawab isu ketergantungan terhadap produk-produk impor.
Dengan diproduksi di dalam negeri, produk Starek bisa masuk ke dalam e-katalog dengan syarat minimum TKDN 40%. Saat ini produk yang diproduksi fokus di segmen wound care. Fasilitas berlokasi di Cikarang, di Jababeka 2, diresmikan oleh Pak Menteri Kesehatan, dibangun dengan fasilitas yang baik dengan standar yang tinggi, juga telah tersertifikasi ISO 13485, yaitu standar internasional yang juga secara khusus mengatur sistem manajemen mutu dalam industri perangkat alat kesehatan. Di mana sertifikasi ini juga menjadi salah satu syarat untuk bisa melakukan ekspor ke negara lain dan juga untuk memenuhi standar perusahaan asing yang mau melakukan toll manufacturing di fasilitas Dekametric Medica. Next. Selanjutnya update terkait dengan manufacturing Dekametric Medica, di mana di tengah tantangan pasar yang ada, kinerja manufacturing tetap berjalan dengan baik. Penjualan dan cakupan coverage pada semester tahun 2025 tumbuh double digit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan kini produk-produk yang diproduksi oleh Dekametric juga telah tersedia di berbagai rumah sakit swasta maupun pemerintah terkemuka seperti Siloam, Hermina, RSCM, Fatmawati, dan Harapan Kita. Dan untuk mendukung bisnis kami juga berpartisipasi dalam berbagai acara yang berskala nasional. Saat ini secara portofolio kami memiliki 13 SKU produk dari 6 merek, dan selama semester pertama kami telah meluncurkan 2 produk baru, Dekacare dan juga Decamet IV. Output produksi juga meningkat selama semester pertama sebesar 125%. Tentunya ini didukung oleh on-brand kami dan juga produksi untuk mitra pihak ketiga yang memproduksi OEM di fasilitas Dekametric. Fokus untuk paruh kedua, kami juga sudah mencanangkan untuk portofolio produk kami juga akan tetap secara agresif mencari sumber pertumbuhan dengan menambah titik-titik coverage baru, dengan melakukan eksplorasi dan juga menambah rumah sakit baru. Dan juga kami akan meluncurkan beberapa produk baru sebagai bagian dari kategori advanced wound care. Di paruh kedua ini kami juga mulai akan melakukan ekspor produk ke luar negeri, tepatnya melakukan ekspor ke Kamboja dan juga ke Timor Leste yang sudah dilakukan, pengiriman pertama sudah dilakukan di bulan Agustus 2025. Next. Ya, selanjutnya update terkait dengan bisnis digital. Jadi kalau bisnis distribusi mungkin sering diasosiasikan sebagai bisnis yang konvensional atau bisnis tua ya, yang biasanya di kalangan umum lebih dikenal dengan istilah OKT atau order kirim tagih, gitu ya. Aktivitasnya lebih kepada order dan kirim dan tagih. Dulunya salesman itu berkeliling ke customer berusaha mendapatkan order, lalu pesanan itu diserahkan dibawa pulang ke kantor, lalu di kantor akan diproses, diinput, lalu teman-teman di gudang akan mulai mempersiapkan produk, lalu menyiapkan produk dan mengirimkan produk sampai ke tangan customer. Dan setelah pada jatuh tempo, piutang akan ditagih untuk memperoleh pembayaran dari customer. Tentu saja secara bisnis distribusi pengiriman barang tetap harus dikirim secara fisik, tapi sebenarnya banyak proses lain yang sebenarnya masih bisa kita upayakan atau kita kembangkan opsi digitalisasi. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kalau kita bicara terkait dengan skala pertumbuhan, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, besaran bisnis perseroan sudah bertumbuh hampir 10 kali lipat, dengan jumlah transaksi yang naik hampir 3 kali lipat besarnya. Dan juga semakin bertambahnya prinsipal, dengan semakin bertambahnya produk yang dibawakan, semakin bertambahnya titik gudang yang ada untuk melayani customer, dan juga semakin bertambah. Bila kita masih mengandalkan cara-cara lama atau cara-cara konvensional, ini pasti akan sangat sulit ya, karena kita akan terbentur pada kendala scalability ya, karena nggak mungkin kita bisa menambah terus kapasitas dan juga menambah orang untuk mengikuti perkembangan bisnis. Sebagai contoh, bagaimana kita bisa melakukan demand forecast di beberapa titik dengan menempatkan inventory secara optimal. Yang dimaksud dengan optimal adalah bagaimana inventory itu kita letakkan tidak stock out, tapi juga tidak terlalu banyak yang bisa menyebabkan produk itu idle. Dengan kuantiti pengiriman optimal agar menghemat biaya penyimpanan dan juga tentunya biaya transportasi. Jadi buat kami di Medela Potensia, opsi digitalisasi adalah
salah satu strategi untuk tetap sustain dan juga untuk terus menjadi keunggulan bersaing dari sisi service level dan juga efisiensi biaya. Jadi objektif dari digitalisasi dari media potensi ini sangat clear. Pertama, bagaimana kami bisa mengoptimalkan dua aset terbesar kami, yaitu AR dan inventory. Yang kedua, perbaikan dari productivity dan juga cost efisiensi. Dua pos terbesar biaya yaitu employee dan logistik, di mana kami dari dua pos ini terus mencari upaya-upaya otomasi dan juga pekerjaan rutin yang bisa dibantu oleh sistem. Yang ketiga tentunya dengan perkembangan perkembangan generasi di zaman yang serba omnichannel, kami juga menawarkan opsi digital sebagai sumber pertumbuhan bagi rekan prinsipal, baik secara B2B maupun B2C. Next. Ya, ini sedikit update terkait dengan update platform B2B dengan nama GPOS. Jadi update untuk performance GPOS di tahun 2025, kami telah meningkatkan jangkauan pelanggan yang menggunakan B2B. Pada tahun lalu rata-rata terdapat sekitar 10.000 pelanggan yang menggunakan GPOS. Untuk tahun ini kami telah bertumbuh dengan lebih dari 12.000 pengguna yang menggunakan GPOS selama semester 1. Mengenai nilai transaksi kami juga meningkat dari sekitar 233 miliar per bulan di tahun lalu menjadi sekitar 267 miliar per bulan. Oleh karena itu kami juga ingin terus meningkatkan cakupan dan jumlah bisnis di GPOS B2B ini. Dengan demikian kami dapat tetap mendukung service level maupun mendukung prinsipal untuk dapat tumbuh dan meningkatkan produktivitas kami serta menjadikan opsi distribusi agar tetap menjadi lebih mudah diakses oleh pelanggan kami. Next. Ya, berikut adalah perkembangan terkait dengan bisnis B2C kami dengan nama Go Apotik. Ya, untuk hasil di semester pertama, Go Apotik berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan yang agresif sebesar 40% dibandingkan semester pertama tahun lalu. Tidak hanya dari sisi pendapatan, pada semester pertama tahun ini, Go Apotik juga sudah menghasilkan EBITDA positif dan juga laba bersih positif. Dalam hal jumlah pelanggan juga bertumbuh 30%, jumlah transaksi bertumbuh 20%, dibandingkan dengan tahun lalu. Kami yakin Go Apotik akan tetap menjadi salah satu platform yang terus memperluas akses pasien dan konsumen kepada produk kesehatan melalui apotek yang terverifikasi dan menjadi salah satu solusi untuk bisnis online di masa depan. Next. Ya, selanjutnya update terkait dengan inisiatif ESG. Sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk terus memberikan layanan kesehatan yang lebih baik selama tahun 2025 ini. Jadi kami telah melakukan kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan sosial dan juga meningkatkan tata kelola di dalam perseroan. Terkait dengan environmental, pada tahun 2025 kami melanjutkan inisiatif untuk menggunakan armada transportasi yang ramah lingkungan. Hingga akhir semester pertama tahun 2025, kami telah mengimplementasikan total 106 motor listrik yang tersebar di 13 kota di 15 cabang. Selama semester pertama kami juga telah menyelenggarakan donasi fasilitas sampah, tempat sampah dan juga acara untuk melakukan pembersihan lingkungan sekitar perseroan beroperasi. Untuk aspek sosial, kontribusi nyata perseroan kepada masyarakat melalui Argon Peduli, kami menyelenggarakan program screening kesehatan yang menjangkau lebih dari 7.000 orang masyarakat melalui 144 kegiatan di 14 kota di 8 provinsi. Dari sisi aspek tata kelola, kami juga memiliki inisiatif internal untuk terus memperkuat standar etika dan profesionalisme dengan melakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh karyawan yang dilakukan di kantor pusat kami di pertengahan tahun ini. Next. Ya, berikut adalah slide terakhir terkait dengan plan memasuki tahun 2026. Kalau tadi sebelumnya lebih terkait dengan pemaparan di tahun 2025, pada poin ini kami ingin menyampaikan beberapa inisiatif strategis dan juga plan untuk tahun depan. Yang pertama adalah tentunya kami akan terus mencari sumber pertumbuhan di pasar dengan beberapa plan inisiatif. Yang pertama melakukan eksplorasi penambahan new principal yang tentunya yang harus relevan dengan strategi pengembangan portofolio yang ada, dan kami juga berencana untuk memperkuat jaringan distribusi
tentunya di segmen reguler dan juga BPJS. Kami juga terus melihat dan mengeksplorasi untuk mencari peluang kerjasama di luar Indonesia, di region negara-negara ASEAN untuk bisnis distribusi dan juga alat kesehatan. Serta juga untuk memperkuat jaringan ekspor untuk on product Stardek ke negara-negara di luar Indonesia. Inisiatif kedua, untuk terus memperkuat dan melakukan modernisasi terkait dengan sistem distribusi dan juga meningkatkan kapasitas sesuai dengan plan pengembangan perseroan ke depan dengan meningkatkan implementasi AI di bisnis proses, terutama di area eksplorasi sales dan juga growth exploration, dan juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan juga akurasi di setiap bisnis proses yang ada. Yang ketiga, kami akan melanjutkan ekspansi portofolio alat kesehatan dengan memperkuat portfolio Stardek dengan produk-produk baru yang akan diluncurkan di tahun 2026. Dan juga untuk bisnis distribusi alat kesehatan, kami berencana untuk terus memperkuat segmen bisnis agency. Keempat, perseroan juga terus akan berkomitmen untuk implementasi ESG dengan fokus mencari inisiatif atau implementasi emisi yang lebih ramah lingkungan dan juga energi terbarukan di setiap kegiatan bisnis proses perseroan, serta tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan aktivitas dilakukan melalui Argon Peduli. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan terkait dengan performance tahun 2025 dan juga plan tahun 2026. Saya kembalikan kepada Pak Pras, moderator. Baik, Bapak Haris, terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan kepada peserta Public Expo untuk tahun 2025 ini. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kami sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, akan kami coba sampaikan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Ismail menanyakan terkait dengan bagaimana pertumbuhan pasar alat kesehatan di Indonesia dan berapa target market share perusahaan. Dan itu mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Kemudian apakah ada hambatan regulasi yang bisa mempengaruhi distribusi atau penjualan, kemudian berapa target laba bersih tahun ini? Itu dia pertanyaan dari Bapak Ismail yang mungkin juga bisa dijawab terlebih dahulu, begitu Pak Haris. Ya, terima kasih Pak Pras, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara bisnis terkait dengan alat kesehatan, sebenarnya ini adalah salah satu bisnis yang kami sangat optimis ke depannya akan tumbuh dengan baik ya. Saat ini perusahaan perseroan kami fokus melalui segmen bisnis distribusi dan juga sales marketing, termasuk juga manufacturing untuk alat kesehatan. Jadi kalau kita bicara plan pengembangan perseroan untuk distribusi, memang saat ini kami lebih fokus kepada produk-produk segmen consumables, di mana dengan jaringan distribusi yang telah kami bangun, kami bisa mengoptimalkan jaringan tersebut untuk bisa menjadi keunggulan bersaing dalam kami mendistribusikan produk-produk consumable, di mana produk ini adalah produk yang biasanya dipakai secara rutin dan dibeli atau melakukan transaksi secara rutin setiap saat atau setiap bulannya oleh rumah sakit maupun retailer. Yang kedua, tentunya kami juga tetap fokus untuk terus membangun kapabilitas di on brand kami melalui brand Stardek. Jadi saat ini brand Stardek sudah memiliki beberapa range produk, fokusnya memang tetap di consumable, dan saat ini kami akan tetap fokus kepada segmen wound care, terutama di advanced wound care. Jadi di semester 2 ini kami juga akan meluncurkan beberapa produk baru sejalan dengan portofolio wound care yang akan melengkapi 13 SKU produk yang sudah ada saat ini. Kalau kita bicara pertumbuhan, sebenarnya alat kesehatan dalam portofolio kami bertumbuh cukup baik. Pertumbuhan rata-rata bisa di high single digit sampai dengan double digit untuk alat kesehatan. Memang saat ini di tahun ini pertumbuhan bisnis alat kesehatan agak sedikit melambat, terutama terkait dengan daya beli dan juga efisiensi dari beberapa rumah sakit, terutama untuk segmen alat kesehatan. Lalu terkait dengan, mohon maaf Pak Pras, bisa diulangi pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang
Yang kedua, apakah ada hambatan regulasi yang bisa mempengaruhi distribusi atau penjualan, Pak? Ya, kalau kita bicara regulasi, sebenarnya bisnis kesehatan, terutama bisnis distribusi kesehatan ini adalah salah satu bisnis yang highly regulated ya. Jadi sebagai salah satu contoh, kami sebagai distributor obat dan alat kesehatan, kami harus menyimpan produk sesuai dengan spesifikasi produk yang sudah ditetapkan dari prinsipal. Sebagai contoh, kami mendistribusikan produk obat suhu dingin. Jadi kami harus menjaga penyimpanan dan pengiriman itu tetap di suhu dingin 2-8 derajat sampai ke tangan customer ya, sampai ke tangan retailer. Jadi ini adalah salah satu hal yang sebagai pelaku di bisnis distribusi kesehatan ini penting untuk kami bangun. Jadi di dalam perseroan kami juga membangun fasilitas sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan standar yang ada, dengan kaidah untuk distribusi tentunya kami mengikuti kaidah CDOB, cara distribusi obat yang baik yang tersertifikasi dari Badan POM dan juga ISO. Dan juga di sisi lain kami juga menerapkan sistem quality management untuk mengawal dan juga menstandarkan seluruh aktivitas kami, terutama kami memiliki 35 titik gudang cabang yang harus beroperasi dengan standar yang sama untuk memastikan semua produk yang kami distribusikan bisa sampai ke tangan customer, ke tangan pasien dengan kualitas yang baik. Pertanyaan berikutnya, target laba bersih tahun ini berapa nih, Pak? Ya ini menarik ya kalau kita bicara. Tadi sebenarnya melanjutkan performance semester 1. Jadi kami juga sudah melakukan simulasi internal terkait dengan estimasi tahun 2025 ini sampai di akhir tahun. Jadi secara net profit kami estimasikan berada di medium sampai dengan high single digit. Akan berada secara pertumbuhan akan berada lebih tinggi dibandingkan dengan top line. Kami estimasikan di sekitar 375 miliar sampai dengan 380 miliar net profit di akhir tahun ini. Baik, jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Haris untuk Bapak Ismail, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ada Bapak Alif Utama Akbar yang menanyakan apa rencana besar dari MDLA ke depan untuk menarik investor ataupun calon investor baru. Secara MDLA ini dari IPO sampai hari ini tidak pernah harga sahamnya di bawah harga IPO. Kemudian yang kedua, apakah MDLA ada keinginan menjadi market leader di bidang distribusi farmasi dan alat kesehatan? Silakan Pak Haris. Ya, terima kasih Pak. Ya tentunya untuk menarik investor, perseroan kami fokus kepada kinerja baik secara operasional maupun kinerja keuangan perseroan. Ya, kami sudah menetapkan target-target internal untuk kinerja perusahaan. Yang pastinya kami akan terus mengawal semua rencana kerja baik tahun ini maupun untuk rencana kerja midterm dan long term perseroan yang sudah kami tetapkan. Di sisi lain, kami juga terus berupaya sebagai perseroan yang bergerak di bidang distribusi, di bidang industri kesehatan untuk tetap memberikan nilai tambah yang baik kepada seluruh stakeholder maupun customer dan juga shareholder termasuk kepada investor dan juga pelaku pasar yang ada. Kami ya harapan kami tentunya dengan kinerja perseroan yang baik tentunya akan juga menarik investor untuk datang berinvestasi di Medilab Potensia. Yang kedua terkait dengan rencana perseroan apakah ingin menjadi market leader. Jadi mungkin saya bisa update untuk segmen obat di obat ethical. Saat ini di distribusi obat ethical perseroan berada di 3 besar, tepatnya ada di nomor 2. Jadi kami adalah salah satu market leader untuk segmen obat ethical di distribusi obat ethical. Yang tentunya ini menjadi keunggulan bersaing kami. Kami juga terus berupaya untuk terus meningkatkan market share dan juga terus memberikan pelayanan yang baik kepada customer dan juga prinsipal. Kami juga adalah salah satu distributor terbesar di market segmen CKN atau untuk melayani produk-produk BPJS. Untuk alat kesehatan,
Ya memang kami tidak memiliki angka pasti sebenarnya berapa market share maupun posisi kami di pasar, ya karena memang belum ada data lebih detail yang tersedia. Tapi kami secara perseroan kami memiliki beberapa langkah jelas selain terus mengembangkan kemampuan distribusi alat kesehatan, kami juga terus memperkuat lini on produk kami melalui brand Starlink. Jawaban yang sudah disampaikan untuk Bapak Alif Utama Akbar semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda dan itu menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab. Pak Haris, terima kasih nih atas jawaban yang sudah diberikan kepada para penanya. Dan demikian sesi tanya jawab Public Expose PT Medela Potensia Tbk, dan oleh karena keterbatasan waktu kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari PT Medela Potensia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Haris Lesmana, Investor Relation Director PT Medela Potensia Tbk untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Pres. Ya, sekali lagi atas nama manajemen PT Medela Potensia Tbk, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi kepada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan untuk kami dapat melakukan public expose sore ini. Juga kepada seluruh pemegang saham, mitra, serta hadirin sekalian Bapak Ibu atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan kepada perseroan. Hari ini kami telah memaparkan kinerja terkini terkait Medela Potensia, termasuk inisiatif strategis yang telah dijalankan, fokus action plan yang tengah berlangsung dan akan terus kami kawal sampai akhir tahun, serta arah pengembangan jangka menengah yang mulai juga kami siapkan untuk tahun depan. Kami meyakini prospek industri kesehatan Indonesia akan terus bertumbuh dengan baik, didukung oleh kebijakan pemerintah dan juga regulasi yang progresif. Dengan fundamental usaha yang solid, tata kelola yang baik, serta strategi investasi yang terukur, kami yakin perseroan berada pada posisi yang tepat untuk menangkap semua peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. PT Medela Potensia Tbk berkomitmen untuk terus perluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui jaringan distribusi yang terintegrasi, penyediaan produk alat kesehatan yang berkualitas, dan pemanfaatan teknologi yang relevan. Langkah ini tentunya sejalan dengan tujuan kami untuk terus memberikan nilai tambah jangka panjang, baik untuk seluruh pemegang saham maupun untuk peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia secara umum. Demikian Pak Pras yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih kembali Bapak Haris atas closing statement yang sudah diberikan, dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Medela Potensia Tbk, mari kita berikan aplaus kepada penyaji dari perseroan. Baik, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Medela Potensia Tbk ini dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange, dan atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Medela Potensia Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.